Bapak, terangi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau kami mengerti. Berkati pemberitaan firman-Mu, berkati setiap kami, Bapak. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam. Tema bulan Maret, Immerse in Him. Berendam di dalam Dia, sudah diuraikan sekian kali, dan malam ini kita sampai pada topik yang terakhir, topik yang paling menyeramkan. Not me, but Christ. Bukan aku, melainkan Kristus. Saudara-saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya, tema ini adalah tema yang besar. Dan ada beberapa ayat yang jelas sekali merujuk kepada pokok pembicaraan ini. Not me, but Christ. Misalnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-30, di situ ditulis, ia harus makin besar dan aku makin kecil. Paulus menulis surat kepada jemaat di Galatia, tadi sudah dibacakan oleh Ibu Lucy. Dia menuliskan, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang tokoh-tokoh ini, sosok-sosok yang menuliskan kalimat tadi, saya rasa kita mudah memahaminya secara logika. Maksud saya, Yohanes Pembaptis misalnya, ketika dia mengatakan, dia harus semakin besar, aku semakin kecil, kita mengerti. Karena orang ini adalah orang yang sejak kelahirannya, dia tahu tujuan hidupnya itu apa. Memang sudah dipilih, dipanggil untuk mengerjakan satu tugas panggilan yang khusus. Dia sadar sekali statusnya dia, panggilan hidupnya dia itu siapa? Dia bilang, aku bukan dia. Dia yang datang daripada setelah aku, dia lebih besar dari aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku ini cuma perintis jalan, mempersiapkan pelayanan Mesias yang akan datang nanti. Dia tahu persis panggilan hidupnya itu apa, statusnya dia itu apa. Sehingga dia bilang, aku harus semakin kecil, dia harus semakin besar. Oke, kita mengerti. Begitu juga dengan Paulus. Kita tahu bahwa Paulus ini adalah seorang pengikut Yudaisme yang fanatik sekali, yang diperangkap oleh pemahaman yang keliru dari ajaran Yudaisme, sehingga dia merasa ketika dia pergi mencari, menangkap orang-orang Kristen, memenjarakan mereka, dia merasa bahkan dia sedang melayani Allah. Kemudian kesadaran itu runtuh pada waktu dia secara pribadi berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saudara, Lukas sampai 2 kali menulis di dalam Kisah Rasul, pada siang hari itu, siang hari jam 12 ketika matahari ada persis di atas, itu di kulminasi paling tinggi matahari, sinarnya itu 100% menyinari bumi. Paulus bilang, dia melihat sinar yang lebih terang daripada sinar matahari. Dan dia rebah di tanah. Karena itu menggoncangkan bagi dia. Ini terang apa yang bisa lebih terang dari sinar matahari? Kecuali terang dari pencipta matahari itu. Dia punya pengalaman yang begitu dramatis, begitu spektakuler. Dia mengalami sendiri perjumpaan dengan Tuhan. Dan di tengah-tengah perjumpaan itu Tuhan yang menyapa dia, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia berjumpa dengan Tuhan. Sehingga konsepnya tentang ajaran Yudaisme berubah semua total. Dia tahu persis hidupnya sekarang adalah bagi dia. Dia adalah segala-galanya.
dia adalah yang utama. Nah saudara-saudara, kita mudah memahami kenapa Yohanes Pembaptis ngomong seperti itu. Kenapa Paulus ngomong seperti itu. Tetapi kalau kita lihat kepada diri kita sendiri di dalam kenyataannya, saya mau tanya begini. Yang mana yang lebih sering terjadi di dalam kehidupan kita? Bukan aku melainkan Kristus, atau bukan Kristus melainkan aku? Mana yang lebih sering terjadi? Nah saudara, saya ingin malam ini mengajak kita belajar topik ini dari satu kisah ya. Kisah yang saya harap bisa menolong kita belajar secara lebih praktis. Kisah yang dicatat di dalam salah satu bagian dari Injil Lukas. Saya bacakan bagian ini ya. Injil Lukas ayat yang ke-10, mulai dari ayat yang ke-38. Dituliskan begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, waktu saya bacakan ayat-ayat ini, barangkali banyak di antara kita yang malam ini hadir di dalam hati berpikir, aku tahu ini cerita, ini dari dulu sekolah minggu aku sudah tahu kok. Apalagi kalau ada guru-guru sekolah minggu di sini ya, pasti ada pikiran, saya tahu ini cerita, saya sudah ngajar berapa kali kok di kelas. Cerita tentang Maria dan Marta. Tapi barangkali ada yang terlewat dari cerita sekolah minggu. Ya, coba-coba kita pikirkan bersama. Saudara, Maria dengan Marta, itu siapa yang kakak, siapa yang adik? Maria dan Marta itu siapa yang kakak, siapa yang adik? Kalau kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang pertama, di situ ditulis begini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Kampung Maria dan adiknya Marta. Jadi siapa yang jadi kakak? Maria. Nah, ayat yang sama di dalam Alkitab bahasa Mandarin itu tertulis Maria和她姐姐马大的村庄. Marta itu ciciknya. Lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang ke-5, di dalam Alkitab bahasa Indonesia terbitan LAI, di situ tertulis Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat yang sama di dalam Alkitab bahasa Mandarin tertulis Yesus 素来爱马大和他妹子并拉撒路. Di dalam Alkitab bahasa Mandarin, jelas dikatakan Marta itu kakak, cece. Maria itu adiknya. Kenapa Alkitab bahasa Mandarin menyebut Marta itu cecenya? Argumentasinya dari mana?
menuliskan seperti itu. Saudara percaya siapa yang jadi CC, siapa yang jadi adik? Saya percaya versi Alkitab bahasa Mandarin, Marta adalah kakak. Ada indikasinya di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ayat yang ke-20, di situ ditulis begini. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Saudara, ayat ini mengindikasikan bahwa Marta adalah kakak yang lebih mengambil tanggung jawab dan keputusan. Begitu juga di dalam kisah antara yang Marta dengan Maria yang saya bacakan tadi, itu dicatat di situ, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi ini adalah ayat-ayat yang mengindikasikan Marta itulah yang lebih berperan di dalam pengambilan keputusan di dalam keluarga ini. Nah saudara, kalau memang betul setuju dengan pendapat saya, nah sekarang mari kita coba mendramatisir sedikit kisah tentang Maria dan Marta ini. Jadi dikatakan hari itu ada Tuhan dengan murid-muridnya, rombongan itu datang ke tempat mereka, ke desa mereka. Lalu Marta katanya yang pergi menerima mereka, mengundang ke rumahnya. Saudara, bisa nggak kita bayangkan Marta itu sebagai kakak, dia bilang sama Maria, Maria, hari ini kita kedatangan tamu besar. Ini orang penting sekali. Tuhan dan murid-muridnya singgah di rumah kita. Kita akan layani mereka dengan baik. Kamu, tugasmu adalah temani Tuhan Yesus. Serahkan urusan yang lain, soal siapkan makanan, soal melayani, serahkan kepada CC. Karena memang dia yang memang sering lakukan itu, dia adalah kakaknya. Nah, itulah yang terjadi. Mereka ada pengaturan seperti itu. Ini adalah satu pengaturan awal yang nampak begitu ideal mestinya. Melayani Tuhan bersama dengan berbagi tugas. Yang satu melayani, yang satu menemani. Dari awal sudah bicara baik-baik seperti itu. Tetapi yang terjadi di dalam proses waktu adalah kita membaca Marta mengeluh kepada Tuhan. Dia merasa dirinya sendirian yang berjeri lelah. Ini enggak fair Tuhan. Dia merasa adiknya cuma santai-santai saja. Mengapa itu terjadi, saudara-saudara? Ada satu tujuan yang baik, melayani Tuhan dan rombongan dimulai dengan kesepakatan yang mulia. Sama-sama kita layani, bagi tugas. Tetapi di dalam proses waktu berubah menjadi hal yang membebani dan tidak menyenangkan sama sekali. Kita tahu Tuhan bilang, Maria telah memilih yang terbaik. Maria telah memilih untuk terus dekat dengan Tuhan. Maria telah memilih untuk menikmati kehadiran Tuhan di tempat dia, di rumah dia. Fokusnya terus terarah kepada Tuhan. Sedangkan Marta tidak. Di dalam kesibukannya, fokusnya bukan lagi tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada apa yang dia kerjakan. Nah saudara-saudara, ketika Tuhan sudah tidak lagi menjadi fokus utama, maka akan digantikan oleh hal-hal yang lain. Yang paling utama mungkin akan digantikan oleh aku. Kalau Tuhan sudah tidak lagi menjadi yang utama, maka aku yang akan menjadi yang utama. Saudara, kalau kita membaca atau kita ceritakan di sekolah minggu, ini mungkin cerita kita sederhanakan sedemikian rupa.
Kita tidak melihat saudara-saudara imbasnya, dampaknya yang lebih luas lagi dan lebih serius lagi. Ketika Tuhan sudah tidak lagi menjadi fokus, muncullah berbagai macam dampak yang negatif. Mulai dari hal yang nampaknya sepele, sampai pertikaian serius, bahkan perpecahan yang berakhir kehancuran. Saudara pernah dengar guru sekolah minggu tengkar karena ada seorang yang anggap dirinya mengerjakan tugas terlalu banyak, yang lain seolah-olah kurang kerja, begitu? Pernah dengar itu? Saudara pernah dengar majelis bertengkar dengan konteks urusan yang mirip-mirip seperti itu? Yang satu merasa dirinya sudah kerjakan begitu banyak, yang lain seolah-olah nggak kerja apa dan sebagainya. Pernah dengar cerita itu? Kalau belum pernah, nanti minta izin Pak Eben ikut rapat sekali-sekali. Saudara, di dalam Alkitab itu banyak, sebetulnya cukup banyak contoh. Ketika Tuhan sudah tidak lagi menjadi yang utama, tidak lagi menjadi fokus, apa yang terjadi? Salah satu yang kita lihat jelas adalah akhir hidup Salomo. Salomo memulai pelayanannya dengan begitu rendah hati. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, Engkau telah memilih aku menjadi seorang pemimpin, berikan kepada aku hikmat. Aku ini orang yang tidak pintar, aku butuh hikmat untuk mengurus rakyat sebanyak ini. Tuhan kasih dia hikmat. Tuhan kasih dia hikmat. Dan hikmatnya itu sampai menyebar kemana-mana, viral sampai ke negara orang. Sampai ratu datang dari tempat yang jauh untuk bertemu dengan dia. Untuk mau saksikan sendiri, apa iya sih betul ada raja sepintar seperti yang orang-orang ceritakan. Ini orang yang sukses luar biasa. Kalau kita membaca catatannya ya, apa yang dia makan itu loh, tiap harinya. Istananya seperti apa? Waduh, saudara-saudara, kita berdecak kagum. Tapi kalau kita baca sampai akhir hidupnya, Alkitab mencatat hatinya tuh terpaut oleh wanita-wanita yang membawa dia menyembah berhala, meninggalkan Tuhan. Tuhan yang dia ikuti sejak mudanya. Tapi akhirnya di tengah-tengah kesuksesan, ketenaran dia bergeser. Bukan lagi fokus kepada Tuhan, tapi kepada hal-hal yang lain. Kalau Tuhan sudah tidak jadi fokus, siapa yang menjadi fokus? Aku yang paling utama. Kesuksesan, ketenaran, kesombongan dirinya. Nanti tanggal 25 bulan Mei, saya dapat tema yang berat lagi satu kali untuk khotbah di KU. Kesombongan yang menghancurkan. Saya pakai contoh yang lain hari ini, saya pakai contoh Salomo. Saudara, Salomo itu sampai bisa kumpulkan 1.000 wanita untuk jadi istri, jadi gundiknya. Menurut saudara, waktu dia lakukan itu, apakah tidak ada orang yang kasih tahu? Saya yakin kelompok penasehat tua-tua pasti pernah ngomong sama dia, Paduka Raja, jangan lakukan itu. Tuhan sudah bilang nggak boleh, jangan lakukan itu. Lalu apa kira-kira jawab Salomo? Saya bayangkan jawab Salomo akan menjawab, kalian mau memberikan aku nasihat, kamu gak tahu aku ini siapa. Aku ini orang yang paling berhikmat, kamu mau kasih saya nasihat. Saya tidak butuh nasihatmu, saya tahu apa yang saya kerjakan, saya tahu apa yang saya lakukan. Kalau Tuhan, Yahweh sudah tidak lagi menjadi pusat hidupnya, saudara, dia akan menyimpang sedikit, terus sampai di sana nggak tahu berapa jauh. Minggu kemarin itu Pendeta Mamahit kan bilang begitu kan, ya penyimpangan itu pada awalnya itu nggak kerasa sedikit. Tahu-tahu kita sudah menjadi penyembah berhala modern.
Saudara, contoh yang lain itu adalah kita membaca di dalam surat Wahyu, Tuhan mengirimkan 7 surat kepada 7 gereja. Ada satu gereja yang miskin, gereja Smyrna. Ini gereja yang miskin. Tapi sebaliknya ada satu surat dikirimkan kepada satu gereja yang kaya, gereja yang paling kaya. Gereja yang bilang kita tidak butuh apa-apa karena kita kaya. Ini adalah gereja yang barangkali banyak sekali kegiatannya. Karena semua programnya itu tidak pernah kekurangan dana. Mau apa saja kita bisa kerjakan. Kita punya uang banyak. Tapi kemudian di dalam ayat yang ke-20, saudara-saudara, ada tertulis kalimat begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, ada orang KKR, pakai ayat ini, calling, Tuhan mengetuk pintu hatimu, orang bertobat, puji Tuhan. Tetapi ayat ini sebetulnya tidak bicara tentang penginjilan. Ayat ini bicara bahwa di Laodikia, Tuhan itu sudah terdesak sampai di luar pintu. Mereka bilang ini gereja Tuhan, kita melayani Tuhan. Tapi Tuhannya sendiri sudah tidak ada lagi di dalam gereja. Tuhannya sudah terdesak sampai keluar pintu. Dan Tuhan bilang, lihat aku mengetuk pintu. Dia mengetuk pintu gerejanya sendiri. Di dalamnya sudah tidak ada dia. Nah, ini gereja yang kaya. Saudara, ketika Tuhan sudah tidak lagi menjadi fokus, pasti Tuhan akan digantikan oleh sesuatu yang lain. Oleh aku, oleh kesuksesan, oleh harta, oleh kekayaan, oleh apa. Yang banyak hal lagi. Ada yang tidak terlalu berbahaya, ada yang bisa sangat-sangat berbahaya. Maka not me but Christ. Ini seharusnya menjadi satu tema yang sangat-sangat besar, sangat-sangat serius. Coba mari kita introspeksi. Mari kita dengan jujur bertanya kepada diri kita sendiri. Ini bukan cuma bahasa rohani, rumusan konsep rohani yang ideal. Bukan. Ini tema yang serius. Ini tema yang akan menentukan output baik dari kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan bergereja. Gagal menempatkan Tuhan menjadi yang utama. Lama-lama kita baru menemukan bahwa sebenarnya kita sudah gagal total. Mari kita evaluasi kehidupan kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita? Not me, but Christ, atau not Christ,